Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalkan dulu sebelum dibaca. Saya Pak selaku pemosting masalah PT Kem Pak pembobolan nih dilaporkan sudah 6 triliun raib. Ini saya bacakan ya. Tidak malukah muka Presiden RI melantik jenderal tidak tahu singkatan BUMN. Terpilih menjadi jenderal yang goblok atau presiden yang goblok melantik jenderal yang tidak tahu singkatan BUMN. Tahu cuma Puki doang. Uang raib 6 triliun, kasus pembobolan bank di Kalimantan Timur, uang milik negara Indonesia di atas nama pemenang tender PT Kem. Kalian capital mining, uang negara dibuka melalui bank untuk pembangunan PT Kem sekitar 7 triliun rupiah. Saya selaku pengurus mau Anda tuduh pengadaan dana milik pemerintah kepada perusahaan milik pemerintah berbasis BUMN. Jenderal anjing Pak di Indonesia, tahu singkatan BUMN tidak? Ini kita Purnawili enak dikentot. Media informasi di Indonesia bukan artis. Skandal kasus kriminalitas pelarian uang negara. Anjingnya Yudo Margono punya mulut menuding di Jakarta Pusat melalui Polri. Kepada saya pribadi, tidak malukah mukamu di media saya katakan anjing, dan kamu pencurinya, jenderal anjing. Menekan Polri di Kalimantan Timur skandal dengan artis yang anaknya mirip babi. Nih Polri Pak, memberikan pernyataan atas perhatiannya kepada negara, memberikan bukti atas kejadian tersebut dan dinyatakan akan dihukum setimpal. Memberikan pernyataan adanya tekanan politik, uang terutama melalui instansi pemerintah dan terutama melalui TNI. Kesatuan TNI Polri juga takut mati atas ancaman politik tersebut dan bahkan dinyatakan membabi buta. Membabi buta inilah yang saya nyatakan adalah jelas. Asik duduk-duduk Pak, bisa saja ditembak mati. Oke? Asik-asik lagi ada di lagi bercengkrama dengan keluarga, bisa saja dituding pedagang sabu-sabu atau menyembunyikan kasus sabu-sabu. Jadi adanya bandar sabu misalkan di Kalimantan Timur, di Jalan Patin dan lain-lain, ini bisa saja polisi tiba-tiba dijemput oleh pihak terkait, terutama polisi militer, TNI dan lain-lain, menuding. Nah, tudingan tersebut menakut-nakuti Polri sehingga tunduk kepada tindakan tersebut atas pelarian dana tersebut yang dilakukan diduga nih langsung oleh para petinggi dari TNI. Dan ini sempat juga dengan jelas di Kalimantan Timur waktu itu gencarnya politik dipamerkan Pak kekuatan TNI ini. Pertama AU Pak, itu dijelaskan di situ, memamerkan kekuatannya melalui pameran helikopter di atas langit berputar-putar, menyatakan, dan itu bisa saja menembak warga sipil dan bahkan menembak polisian, dan menyatakan adanya dengan dalih, berbagai macam dalih, nyergapan bandar sabu dan lain-lain, menyatakan peluru nyasar dan lain-lain. Ini pada kesatuan dan Polri juga merasa sangat khawatir dengan dalih, berbagai macam dalih tersebut saja membunuh. Dan saya lanjutkan membaca. 6 triliun rupiah sudah raib. Ini dinyatakan raib Pak. 6 triliun rupiah dinyatakan membabi buta politik dan kecaman atas keberadaan uang tersebut yang telah dilaporkan raib. Sebelumnya saat ini informasi uang negara dinyatakan raib 6 triliun rupiah. Secara kartal yang sudah tersebar luas informasinya ada di tangan artis. Nah, di tangan artis nih tersebut diserahkan oleh pihak perbankan dari nama pengurus di Kalimantan Timur. Ternyata uang negara dari rencana pembangunan perusahaan BUMN di Kutai Barat. Ini nama sudah dilaporin, ini sudah dilaporkan Pak. Bahkan di sekitar saya ini ada pihak terkait Pak. Ini sempat kami gertak di Kalimantan Timur, sempat menyatakan bahwa mereka adalah korban penipuan dan lain-lain. Dan itu sebenarnya orang-orang miskin Pak di Kalimantan Timur. Orang miskin tersebut, kami juga kaget menyatakan ada perusahaan dan lain-lain, bahkan mereka itu ada perusahaan pertambangan, menyatakan perusahaan pertambangan tersebut adalah keluarga milik Tito Karnavian. Dan inilah penjelasannya jelas sampai makanya Tito Karnavian itu disingkirin, digantikan dengan Sigit Listio. Dari kejadian tersebut disingkirkan Tito Karnavian jenderal polisi disingkirin, diganti dengan Sigit Listio. Jadi dalam cerita ya dengan jelas ya dari Indonesia, Sigit Listio tidak
raib milik negara 6 triliun rupiah. Anggota DPR RI pun diancam oleh oknum pemerintah, bukan oknum pejabat. Nih kalau oknum pejabat yang pejabat kalau ngancam orang pintar, bukan orang goblok. Rata-rata berpendidikan. Seperti ini rata-rata ya lulusan mungkin, penerimaan sebagai perwira polisi aja. Tetangga nih ada kemarin ikut tes, bisa tes, lulus SMA bisa tes. Nah kejelasan kan tidak berpendidikan kan. Kalau orang berpendidikan tuh sarjana, rata-rata dinyatakan sarjana gitu. Mengancam, bahkan ini pihak di sini aja dapat tender ya, dapat tender pekerjaan, menyatakan suatu pekerjaan lulusan desain tidak, engineering bukan. Di sini ada sekitar saya, engineering bukan, sarjana bukan, ya kan? Malah menyatakan dari pertanian, cuman lulusan SMA. Lulusan SMA saya sendiri di sini mau tidak mau dikasih titel kemarin. Titel kita sih kayak jindir-jindir amat sih sebenarnya. Kita punya titel sih, udah tahu lah saya keluarga. Kalau kita sih keluarga keturunan Belanda, Sunda. Kalau kita udah Belanda, kalau kita sih, kalau dari saya sendiri kasih pernyataan saya percepat juga sedikit. Saya sudah kasih proposal. Penjelasan saya itu memang meminta kepada pihak keluarga waktu itu, entah memang udah lolos ya, di televisi sudah dinyatakan Indonesia tidak lagi mendapatkan hasil dari minyak dan gas bumi. Penjelasan pada rame di televisi ya kan, yang di media sudah jelas, dari media televisi tidak lagi mendapati itu. Kita di sini kasih jelasan ulang. Pembukaan tambang berbasis BUMN bekerjasama dengan pihak swasta. Nah, pihak swasta melarikan atas pekerjaan tersebut ada pelarian dana lebih dari miliaran tersebut sudah berdampak kepada masyarakat. Kenaikan harga minyak bumi berbasis kepada BBM sendiri. Jadi penghapusan premium, menghadirkan pertalite dan menaikkan harganya. Perusahaan swasta sudah kasih penjelasan bahwa pasti kalau negara punya, kalau ada pernyataan Pertamina milik negara, ngapain nih harga BBM naik? Minyak bumi secara internasional naik, negara nggak bisa tekan. Jangan sok-sokan di Indonesia menyatakan Pertamina milik negara. Negara Eropa nggak kecil. Kalau kamu cuma Jawa beragama Islam, habis kamu mungkin bagus ke mana, ke Filipina aja. Kamu cukup di Filipina, kamu bela Rohingya seagama sama kamu sebagai umat agama Islam atau Melayu di sini, kamu ke sana saja lah. Nah, bela. Kalau kamu Jawa atau apa atau Banjar, ke sana membela Filipina. Kalau mau mati di sana. Ya. Asia Tenggara Pak, lain agamamu, lain sukumu. Kamu rumpun Melayu itu paling kuat Singapura. Singapura aja belum tentu Melayu Pak. Cina, Singapura. Kamu lihat gambar lah. Cina. Kamu perhatikan saja. Asia Tenggara Pak. Mungkin dari Jepang Pak sampai ke sini Pak. Batasnya Filipina. Negara besar Pak, di sebelah Pak, enggak kecil. Teknologi orang juga canggih. Enggak mau sembarangan. Lulusan pertanian dapat tender job pertambangan. Kalau orang pertambangan dapat job pertambangan umum. Lulusan pertanian, kamu tanam padi sebaiknya. Kalau kamu cuman lulusan pertanian, tanam padi, bosku. Tanam padi. Kamu ke Sunda, kamu ke Bandung belajar di sana. Orang tanam padi di gunung. Kamu punya pengetahuan cuman di rawa. Mungkin kamu lihat rawa kota bangun, bagus bangun. Bagus dibuat tanam padi. Kalau kamu ketemu Prabowo, tanam sawit sama dia. Gitu. Ini sinis, ada di dekat rumah. Yang nyatakan sinis. Lulusan pertanian, Pak. Lulusan cuman pertanian, Pak. Tender tambang. Kalau kita masih bendingan, Pak.
ngurusin mesin. Tambang batu bara itu mesin, tambang emas itu mesin semua digunakan. Engine yang digunakan, bukan cangkul. Ya. Engine bosku yang digunakan bukan cangkul. Dengarin aja tuh. Cangkul, lulusan pertanian Pak cangkul. Lulusan engine yang mau handling itu tambang emas, Pak. Ngomongin ke lab, lain ngomongin cangkul. Ini nggak ngomongin celurit, ya tau lah. Kalau orang tidak berpendidikan cuma lulusan pertanian ya celurit menyelesaikan masalah, ya benar tuh. Saya nyelesain masalah celurit benar. Lulusan pertanian mau celurit nyelesain masalah. Tender bisa direbut pakai celurit, betul. Semuanya dukung tuh. Itu. Das Bukit, Pak, di Bandung, Pak. Dipamerin Pak di TV Trans 7. Ada di sini mereka. Kacau. Ada pembobolan menyatakan Petronesia kemarin. Jadi Petronesia lagi lulusan pertanian Petronesia nggak bisa ngerjain pipa ngelas pakai cangkul, nggak ada itu. Tanya publik, nggak ada. Pakai nama orang, pakai titel orang ya. Titel orang dipasang DHC, dipakai. Namanya dipakai, identitasnya digunakan. Nama keluarganya disebutin semuanya. Kita nggak mau juga sebutin, pembobolan lagi nanti. Disebutin bobol lagi. Tuh, ini saya perjelas lagi, saya percepat tadi nge-recording. Jadi software saya gunakan itu kan koneksi ke internet tuh. Sekali pas saya cek nggak mau. Biasanya recordingnya langsung kita gunakan tuh otomatis nge-recording. Ini nggak mau nge-recording, bisa disetting dulu. Nggak tahu mereka pakai satelitik, karena mereka satelitik. Jadi satelitik ini kalau kita isukan ini ada di atas gedung. Nah, saya ini kan di Samarinda. Apa Samarinda? Saya posisi Pak, Samarinda Pak. Jadi nama saya Istanto di Samarinda. Istanto bin Arbain Pak di Samarinda Pak. Di Jakarta kalau aset lagi. Saya kasih tahu keluarga keturunan Belanda Pak. Ada Jawa, ada Sunda. Makanya tadi bahasa Jawa bisa, bahasa Banjar bisa, bahasa Dayak Pasir bisa. Saya masih mengerti kalau bahasa Dayak Pasir, lama tinggal di sana. Kalau saya asal-usul asli, kalau orang usul lagi kelahiran dari tanah Malaysia. Kakek saya dulu Pak, dari nenek saya itu Pak, di Malaysia Pak. Gelah dato di sana. Belanda, Eropa segala macam, saya nggak paham sih semua. Saya pahamnya kalau dari kakek bapak Sunda Belanda. Terkenal turun di Anggana itu disebut orang pemilik perusahaan minyak. Pada saat itu expand sampai saat ini. US masih membawa. Jaga ribet ini. Ini kejadian begini waktu Virginia Indonesia Company Hapco waktu itu disentak jadi Pertamina, cuma masih punya asing. Makanya Total Chevron masih perusahaan minyak, masih Total dan Chevron terutama masih Chevron, kayaknya Chevron masih. Makanya perusahaan minyak Anjungan Laut masih, Selam Bersih masih. Makanya kalau di membuka aset tadi ngaku-ngaku yang punya Selam Bersih, ngaku-ngaku yang punya perusahaan minyak, ngaku-ngaku yang punya ini punya itu. Makanya kalau kita sebutkan tadi kayak sebelumnya saya nge-record tadi, Pak Jokowi tadi kan perlu dana ya, percetakan uang aja Pak. Satroni skandalin lagi artisnya dibawa Pak. Artisnya dibawa biar anaknya lagi mirip babi, cariin babi yang lain di Jakarta, dikawinin lagi, nanti anaknya mirip babi, bisa-bisa mirip babi aslinya tuh artis. Nah, kan enak dilihat. Lahirnya pada viral, anaknya mirip babi, enak dilihat kan, ada kenyataan gitu. Dan uangnya biasanya datang nih, jadi duit gitu. Ya tutupnya pakai skandal artisnya tadi dicariin lagi yang mirip babi. Ini kan satu sudah ada lulusan pertanian dah mirip babi, yang satu gak ada sekolah, gak ada sekolahnya sama sekali, ijazah SD nya gak dapat,
yang satu. Nah, ini yang diisukan. Hidung nunggik ke atas, congkek di tengah, ya, mirip babi. Gantengan babi masa rata dia punya hidung. Rata hidungnya kalau babi. Ya kan? Itu kejelasannya gitu. Ya diperhatikan aja lah anak tua artis lah. DPRI diancam pengancaman pembunuhan kepada siapa laporan ini. Siapa aja yang laporin diancam dibunuh. Saya bikin video gini, tetangga sebelah ngancam bunuh. Saya lagi duduk begini bicarakan gini nih, nanti posting mereka ngancam membunuh bisa-bisa. Mobil saya parkir di depan tuh Mercedes Benz waktu itu. Datang ada pihak tersebut dari sebelah sana. Pas kebetulan keluarga suaminya yang satu yang saya bilang ya makanya kalau hidung babi masih rata. Enggak congkek di tengah. Tuh sempat atau kayak pas saya lihat kok digores mobil. Mercedes Benz C-Class digores. Lumayan. Kalau bawa bengkel Mercy dilihat orang, Pak. Goresan begitu, Pak, ngerjainnya orang minta mahal. Kelas Mercy tetap mobil mewah. Bukan mobil murah. Toyota lewat. Kaleng. Di Indonesia mobil Eropa tetap. Bukan mobil murah. Tetap. Saya mau servis aja kadang-kadang aduh. Bawa spare partnya nih di bengkel nih diomelin orang saya. Saya debat sama orang servis, ini spare part betul-betul spare part apa? Spare part apa? Ditekan orang saya. Jadi kita bukan orang bilang cerita memang bilang keturunan ini keturunan itu, nggak ada duit juga masalahnya. Masalahnya bermasalah. Identitas saja Istanto bin Arba'in ada di Jakarta. Saya punya nama Istanto bin Arba'in kok ada di Jakarta. Digunakan orang. Saya ngajukan dana di bank nggak dapat akun rekening dan lain-lain sampai dioperate. Pas dioperate saya laporan ke polisi. Banyak pernyataan bilang laporan palsu. Berhadapan saya dikatakan laporan palsu. Saya bilang kepada pihak kepolisian nggak mungkin datang ke sini buat laporan. Saya kan buat laporan, Pak. Anggap aja KTP hilang. Di recording aja, Pak, ditandatangani saya. Kasih stempel. Gitu aja. Udah beres. Perubahan data identitas terjadi. Masyarakat sebagai warga sipil, saya warga sipil, bukan pengacara. Nama saya Istanto. Di situ jelas tidak ada pernah saya mengaku pengacara, Pak, di Indonesia, Pak. Tidak ada saya mengaku orang eselon 1 DPRI, tidak ada. Nama saya Istanto bin Arba'in, kejelasannya tidak ada seperti itu. Tidak ada juga saya bilang saya sekolah di ujung dunia, nggak ada. Bilang titel segala macam. Titel DHC doang. Orang engineering doang. Tukang utak-atik mesin apalah kita nih sebenarnya. Ngelumut oli. Ya. Keren ya bosku ya. Keren ya, Pak. Engineering ya. Orang engine. Ahli mesin, Pak ya. Lumutan dengan gear kali. Oke lah. Lumutan dengan gear. Jadi kita ngajukan dana dulu. Kebetulan nama keluarga Indonesia Malaysia kemarin itu dijelaskan di dalam situ, diproposalkan. Makanya di proposal kemarin kita kasih penjelasan sih, kalau waktu itu dari proposal saya sih ya, saya bilang nih dari TNI di sini saya jelaskan menekan kepada polisi itu sudah mungkin waktu itu bisa dihukum setimpal, masih dicari pelakunya sebenarnya, menekan dari instansi menggunakan uang dan lain-lain, ya kan? Kita bilang ya makanya hukumnya setimpal, terima suap kan dinyatakan kan. Mereka ngasih pernyataan ada pengancaman dari pihak TNI hingga AU, pengancaman sama di Kalimantan kemarin. Kalau di Polrestabes Samarinda kita nggak main ke Jakarta. Kenapa nggak main ke Jakarta? Kita nggak punya uang. Nggak punya uang kita mau main di Jakarta. Ngentot aja berapa?
ya kan? Seenaknya mau berdalih di Pimpong sana sini. Jadi saya bikin laporan ke polisian di Pimpong tempat kemarin. Jadi mereka saling menginformasikan, kasih pernyataan. Jadi saya datangin tuh kebetulan polsek. Di polsek mau bermain, main pimpong bahasanya, nggak bisa di Poltabes, minta ke Polda, minta di Kapolda, minta ke pusat. Jadi pas kondisi ekonomi kita sulit, kita ekonomi ya sulit, kita orang miskin, ya. Orang miskin kita, bukan orang kaya. Makanya saya bilang tadi itu, saya mau servis mobilnya, debat sama tukang servis, bawa spare part pak, minta diservis spare partnya saya bilangin, debat masalah spare part tadi, mobil ini. Terus sampai terpaksa saya sebutin punya Grand Lipina sama mobil Grand Lipina mobil mahal Nissan, udah Nissan padahal masih ditekan sama tukang servis, disebut BMW, spare part BMW. Saya bilang bukan BMW lagi, Mercedes Benz C-Class punya, servis doang. Kita kan orang engineering, kita nggak jelasin juga kita orang engine bawa spare part biasa aja, itu tinggal orang bengkel lah. Kalau itu tinggal orang bengkel ya orang bengkel lah, bagi-bagilah. Saya bilang gitu saja lah, bagi-bagilah ya kan, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dari Tuhan lah, saya bilang dari Tuhan, rezeki bagi-bagi, ya. Itu ding masalah jenis kendaraan sudah diharga segala macam, tinggal diservis, tinggal dipasang. Jadi spare part tadi sudah kita bongkar. Orang miskin saya, bukan orang kaya raya. Hanya saja keluarga ada kaya raya. Makanya diminta ke bank pada saat itu juga, recording nama di bank waktu itu. Langsung dinyatakan dari pihak bank di Samarinda itu, nanti account rekeningnya dijanjikan diantar. Jadi diantarkan. Hingga saat ini tidak diantarkan. Jadi coba saya laporkan, saya ditolak. Hingga terjadi override. Jadi override kemarin doubling Pak, double account rekening. Itu karyawannya nyatakan doubling. Ini doubling, saya cek lagi hilang, saya laporin. Doubling hilang. Satu, doubling hilang. Kedua, bisa di override. Sekarang rekening hari ini punya presiden. Mending mah presiden sekalian, ya kan? Presiden RI. Ini presiden RI, ya kan? Di percetakan uang, kita cetak uang, masukkan ke BI, ya kan? Hari ini dikeluarin duit, besok jadi rekening Pak Yudo Margono, lusa jadi rekening Bu Sri Mulyani, lusa lagi jadi rekening saya. Kaget, rekening saya sebelumnya gimana? Nih, postingan saya di dalam cerita uang. Siapa nggak suka dengan uang? Kalau saya ditawarin Puki atau duit, uang saya pilih. Duit Pak Puki, duit. Puki 1. Jelas nih, Puki 1. Kalau duit bisa dapat 10 Pak. Pasang 10, pasang 15. Pukinya banyak. Puki 1. Ya, pilih duit saya. Biar artis dari Jakarta datang Pak ke Kalimantan Timur. Ini anak sampai mirip babi. Duit tidak ada, pulang kamu. Pulang. Duit diperluin. Ya, uang yang diperlukan. Uang Pak yang diperlukan Pak. Ya kan? Kasus override sekarang. Data override nama identitas kepemilikan di perbankan atas nomor KTP dan lain yang bisa dilakukan perubahan. Tadi duitnya pada dicairin, ya kan? Habis itu rekeningnya hilang. Bukan lagi janggal, hilang. Jadi pas dicek di list, kan bank itu bisa bongkar software habis. Ini kita juga teknisi kebetulan. Teknisi. Di dalam bank itu software gitu doang. Saya dicek semuanya isinya. Bank dia ini punya nasabah 1000 misalnya. 1000 nasabah. Nah, 1000 nasabah semuanya punya nomor identitas. Nomor identitas saya kan tinggal dicek. Checklist. Bapak Subianto, Subiargono,
yang ada di Surabaya dan lain-lain kan ada di dalamnya semuanya. Ini di dalamnya. Jadi kalau ada dana di dalamnya, ini akhirnya menghilang menjadi nomor apa nggak tahu. Kalau ini kejadiannya menghilang jadi nomor nggak jelas. Kalau itu mungkin masih bisa dilacak. Gitu. Kita sebut mungkin contoh Pak Sandiono misalkan, Pak Sandiono misalkan, Pak Sandiono tinggalnya di Klaten, nomor KTP-nya jelas. Tertera di situ, dicek di Dukcapil kelihatan Pak Sandiono-nya ada terdaftar sebagai pensiunan, jelas. Dalam bank sudah ditarik sekitar 60 juta misalnya dari transferan nama Ibu Sri Yanti, misalnya, jelas gitu. Nah, kalau yang ini ada rekening tidak ada yang pemilik dalam bank, tidak ada pemilik. Sedangkan rekening saya pribadi aja mungkin hampir tidak ada pemilik. Jadi post doubling di override so nggak ada pemilik. Jadi gini, dalam artian kita mau lacak nih, saya sebagai nasabah nih bawa KTP. Cara ngelacaknya kan menggunakan KTP. Di situ kan di dalam software itu kan sistemnya pencarian. Masukkan nomor KTP di dalamnya langsung tampil. Langsung tampil Pak, semua bank itu tampil. Oh iya, nomor rekeningnya ini, transferannya begini, rekening korannya begini, isinya semuanya kelihatan. Nah, itu kalau yang nomor yang tidak jelas ini bagaimana mau dilacak sedangkan tidak diketahui. Nah, kan? Jadi dari 1000 nasabah tadi betul juga ke bank itu digunakan hingga 1000 misalkan. 1000 nasabah. Benar atau tidak? Apakah betul Pak seluruh rakyat Indonesia ini mempunyai akun rekening? Belum tentu. Bisa jadi 25% sampai 40% aja. Ada petani nelayan gak punya akun rekening kan banyak. Sampai dulu populer Pak, Western Union itu populer. Kirim tunai lewat BRI Link, kantor desa dan lain-lain, kirim tunai gitu. Ini zaman dulu Pak lewat pos. Gitu. Ya, itu bisa jadi. Si pihak bank coba menutupi seperti itu tuh bagaimana? Itu dari perbankannya. Ini saya sendiri dapat kasus override identitas ini. Seharusnya dalam kejadian tersebut seharusnya tidak ada sama sekali. Setiap setor 2 identitas, satunya SIM, satunya identitas tuh enggak. Sudah jelas kriminalitas sebenarnya. Jelas kriminalitas. Jadi, kriminalitas tersebut terjadi, ini ditolak laporan. Sampai saya videokan, sampai saya pernyatakan itu di Samarinda itu kan sudah di Poltabes tuh, ditolak itu. Jadi saya tuh nggak punya bukti laporan, jadinya saya minta bukti laporan tertulis ditutupin laporan tertulisnya gitu. Ada stempel Polda di situ, ada bagian pengetikannya siapa gitu. Laporan yang disebut laporan itu yang mana gitu. Laporan dan tudingan berbeda. Itu tudingan, kalau tudingan itu langsung pada hukum Pak, ini mencuri minta pasalnya ini. Beda. Kalau ini laporan Pak, perubahan data identitas di bank. Kenapa dia membuat laporan masyarakat tadi? Karena kekhawatiran. Karena janggal sekali di Indonesia. Bank tadi melakukan kasus override dan yang pertama tidak mendapatkan akun rekening nih. Ngapain tuh bank recording nama kita tidak dikasih akun rekening, sedangkan saya sudah bikinkan datanya. Kita memang ada pengajuan pengadaan dana dari berbagai macam sumber. Kita nggak juga nyombongin diri Pak. Kita bilang kita nih keturunan ini, keluarga ada orang kaya raya,
ada uang dan lain-lain. Kita tidak memamerkan itu. Kenyataannya saya orang miskin. Saya kasih pernyataan saya orang miskin, Pak, bukan orang kaya raya. Kalau saya orang kaya raya, ya kalau ngomongin sekalian sih saya ngomongin diri. Kalau memang kita disebut orang kaya raya miliarder, Pak, di dunia, Pak, negara begini aja ya kita beli besok. Kita beli, Pak, dengan kekuatan militer. Banyak pihak yang membutuhkan uang di dunia ini sampai rela mencuri dan menipu. Ini bukti udah. Anak artis aja mirip babi. Artis aja nggak laku. Sampai jual diri, anak mirip babi. Dibayar orang 6M, Pak. Dengan dalih dinikahkan lah, dijinahkan. Kejadian tuh. Kami nampilin video tuh mirip udah. Udah mirip tuh. Udah mirip tuh. Kasus sabotase kayaknya. Yang terlapor kasus sabotase. Ini sudah, kalau laporan udah di kepolisian itu. Kasusnya di sini. Jadi anak cowok, orang laki-laki tadi asal Kalimantan Selatan itu pekerjaannya aja cuman tukang pasang tenda, tukang sapu di kantor dinas pendidikan Kota Samarinda. Nih bosnya tinggal di dekat rumah nih, ya kan? Nikah mah tuh artis, kasus sabotase, penggunaan identitas orang. Jadi di sini pun banyak beredar ya, termasuk di dekat rumah ini ada lulusan pertanian, ya kan, mainannya cangkul, Pak, bukan ngelas pipa, ngaku-ngaku Petronesia pengolahan minyak sawit kalau nggak salah, minyak sawit. Saya malas juga nyebutin namanya sudah dilaporin di kepolisian tuh, suratnya ada, diminta dari Sumatera. Sedangkan itu saya laporin aja disinggung masalah klaim. Memangnya saya ini dapat hadiah, Pak? Klaim itu hadiah, Pak. Hadiah yang dinyatakan kepada saya, Pak, untuk diambil. Nah, itu klaim. Kalau saya kualitas. Masalahnya dana yang digunakan juga pengajuannya BUMN dari dana BLBI. Jadi BLBI kemarin sempat ada dari presiden kan, R20, ya kan? Dikeluarkanlah duit itu, dan duit tadi juga pernyataannya bank itu juga kesulitan. Jadi pihak perbankan sendiri kesulitan menginginkan dana tunai, ya. Bank tadi sudah susah. Negara juga keperluan dana untuk perpindahan ibu kota, dalihnya. Dalih apa gimana? Ibu kota. Asing loh, Pak. Pengen beli spare part peralatan perusahaan asal Jepang, Pak, ya. Contohnya kita perusahaan asal Jepang mau beli 1 unit mobil, Pak, Toyota, merek Toyota Japan CLTD, masuk uang Bapak punya negara, tidak bersumber. Bagaimana, Pak, dengan negara lain tidak bersumber? Beli 1 unit, Pak, dari uang tadi, Pak, saham punya Jepang, masuk ke Jepang. Kenapa nggak dimasukin aja banyak-banyak? Cetak itu duit, masukin ke situ. Kita beli 100 ribu unit mobil tuh dikasih kayaknya. Nggak apa-apa. Perusahaan suka mobilnya laku. Perusahaan suka sekali perusahaan mobilnya laku. Tapi kalau pas dicek ke sana rotation, perputaran data uangnya, mencuri itu, Pak, berakibat fatal, Pak, sekalipun negara, Pak. Perputaran melalui dolar segala macam. Ya wajar kali mau dibalas sama negara asingnya kan. Negara asing balas wajar. Kalau negaramu mungkin kocar-kacir, dibeli orang dengan kertas seperti itu, ya wajar. Wajar sekali dibeli sama negara asing negaramu. Wajar. Dibalas orang. Orang juga punya percetakan uang. Uang orang terintegritas, Pak, di dunia. Saya udah sering tuh bikin datanya.
kejelasannya dana uang kertas tadi terintegration, mata uang orang diakui di dunia. Bisa beli minyak di Singapura. Dolar Singapura aja dinyatakan jelas penjelasannya. Negaramu di Indonesia besok lusa dijual berapa? Saya ada pembeli. Negara Indonesia, lambang Garuda mau dibuang. Kalau deal, pembeli ada. Kalau cuman kertas begitu tuh, ada pembeli tuh. Model kertas sama tinta. Tanya Pak Prabowo Subianto tuh, yang ngadain kertasnya tuh. Tuh Pak Prabowo ada di Indonesia masih. Misalnya kayu kertas. Dia nyuplai kayu kertas, di sana dibikin uang, bukan dibikin buat fotokopi. Nggak aneh kan? Itu kertas uang, itu kertas Pak. Ya dari kayu kertas itu, ya kan? Pindah ibu kota, nyatakan ada duit. Duit dari mana? Duit dari mana sebenarnya? Mau ngarahin ke situ. Itu bank pada ngeluh kemarin habis COVID-19. Makanya kejadiannya gini. Negara nagih. Pengadaan dana BLBI minta dikembalikan. Situ sendiri yang ngurus. Ditulis R20 tuh, ada di internet. Kok malah pelin-pelan? Aneh. Pelin-pelannya aneh ya kan? Pengadaan tadi, penyehatan bank kepada perusahaan BUMN sendiri. Banknya nggak BUMN apa? Bank itu kan perusahaan BUMN sudah kata-kata. Apalagi berbasisnya di BI. Bank Indonesia itu apa? Lambangnya ada di situ. Kalau dia IB, jatuhnya IB Pak. Begitu sifat Pak digempur asing gak lama. Dianggap penipuan. Digulung orang, negaramu, politikmu semuanya. Internasional bank kan. You pinjam, you punya negara, jadi jaminan, gua rantai. Habis menjadi gua rantai seperti itu ya. Kamu berpolitik di negaramu tidak bebas nantinya. Bakal dicekal orang. Asing punya. Ini tambah lagi 2 triliun jadi hak milik asing. Ini gimana? Ngadain uang, memang gandain uangnya gampang, ya kan? Tinggal converting, ya kan? Dari aset asing, buka jadi duit, situ bisa belanja. Bisa beli bakso Pak Presiden sama bini, sama istri muda bisa bisa jalan beli bakso, bisa ngotel, ya kan? Ke negara Republik Indonesia lah, bisa ngotel bareng gitu, pakai itu duit. Tapi kalau dia IB, International Bank, pakai buka duit, you pinjam, gak gratis. You pinjam gak gratis. Memang di loss sama mereka. Kalau you tetap berulah ya mungkin. Kebijakannya seperti tagihan, namanya debt collector datang ngangkat kulkas. Ya kalau rumah kecil pinjamnya mau rentenir, kulkas diambil. You pinjam gede sebenarnya. Ma IB, ma International Bank, negara you diambil. Nah akhirnya ingat, disita Cina, Pulau Kalimantan, baru Cina yang datang. Debt collectornya Cina. Kalau dari internasionalnya sih ngurusnya ya lebih dari yang dibayangkan. R20 dia lupa.
Dana BLBI penyehatan bank dia lupa, ya kan? Banknya ditagih mengembaliin uang kepada pemerintah, sedangkan banknya nggak punya duit, ya kan? Banknya nggak punya uang, terus dalihnya kembali kepada hukumnya undang-undang dana BLBI, bantuan likuiditas bank, pengadaan kartal uang kepada bank dari percetakan uang. Uangnya bersumber dari mana, Pak Jokowi? Indonesia gimana gitu. Kertas tadi, nah kertas uang tadi tidak sehat, ya kan? Bank Indonesia atau bank internasional, internasional bank, IB atau BI sebenarnya. Kalau dari internasional bank yang masuk nge-recording, dia list, dia calculating, all the calculating, baseding dia tanya, you punya pajak dari hasil dagang beras ke Filipina atau ke kemana gitu, atau ke Banjarmasin, you punya beras tadi dijual gitu. Kalau dia internasional bank, listnya, recording semuanya, diagnostik dia. Kalau internasional kan jelas, kalau internasional. Kalau dia di dalam negeri aja, you adain kertas uang ya begini, kertas uangnya berhamburan. Kenapa nggak dibikin berserakan di jalanan Pak Jokowi, cetak duitnya gitu. Bahan pembuatan tintanya Pak dari limbah tebu, enak, ya kan? Dari limbah tebu, dari limbah kali pengolahan tepung terigu, dari kayu kertas yang ditanam di negara dibuat jadi uang, ya kan? Terus situ pakai beli mobil mewah bermerek dari negara asing, nyetak duit. Kalau dibalas sama orang ketahuan orang, diblokade orang, dihantam sama negara asing tuh gimana gitu. Dianggap menipu. Makanya di recordingnya kan diagnostik, full diagnostik, kebongkar gitu Pak ya. Percetakan uangnya kebongkar gitu, bisa berhamburan di jalanan. Dari pihak terkait banyak yang bilang diperbudak. Banyak tuh yang bilang tuh, banyak sudah isu diperbudak. Mentang situ giling kayu bisa jadi kertas, kertasnya bisa jadi duit, diperbudak orang. Sedangkan pengadaan kartal dari percetakan uang. Kalau bisa begitu ya, untuk apa juga dia batasi ini 6.000 M berhamburan masuk ke sahamnya perusahaan Jepang melalui Toyota. Sekarang kalau saya kasih dalih perusahaan Jepang Toyota, kalau sudah begini tinggal mencatat Pak Jokowi ya, mobilnya laku 1 juta unit gitu. Kalau sudah begitu, bening begitu aja Pak Jokowi, ya kan? Perusahaan asal Jepang ini Toyota, Japan CLTD tadi masuk kepada negara tadi kan sudah pound sterling, peso, euro dan lain-lain dari negara Anda. Tinggal mencatat, tinggal catat di bank. Saya pun membelinya bisa. Nama saya pribadi Pak, dicatat sebagai pembelinya bisa, membeli 1 juta unit mobil Toyota hari ini bisa menggunakan kartal tadi. Percetakan uang tinggal cetak, ya? Iya, lebihin 500 juta tuh buat karyawan percetakan uangnya sama manajer direktur BI itu. Gimana? Sedangkan negara situ aja ada pembeli kalau pakai kertas kayak gini aja. Orang kayu kertas ada di Filipina, kayu kertas ditanam Pak, nggak situ bilang cuma di Indonesia gitu, sama aja kualitasnya. Pengadaan dana Pak BLBI, bantuan likuiditas bank, ditagih pemerintah,
kepada bank, banknya nggak sanggup bayar, buka tender kerjasama dengan negara asing perdagangan emas, ya kan, dan itu menguntungkan kepada pemerintah. Nah, alhasil makanya uangnya ada, kejadiannya begitu. Mau berdalih lagi lari, malu sama orang miskin. Kamu tuding saya miskin, ya saya miskin memang. Saya bikin pengajuan loh lewat proposal. Penyataan aja kan. Menyatakan keluarga pemilik ini, pemilik itu, pemilik ini, kayak cerita tadi. Tinggal mencatat kan. Saya beli 1 juta unit mobil Toyota. Nah, sahamnya Jepang kan naik. Dari kartal tadi, pengadaan dari percetakan uang mudah sekali. Apakan lagi 1000 unitnya, ada juga mobilnya kan. Kita bagi-bagilah uangnya. Bikin pencatatan, menaikkan saham. Tidak ada rugi pabrik. Pabrik tidak ada mencetak mobil. Hanya pencatatan doang. Menaikkan saham, ya kan. Kita bagi-bagi uangnya gitu kan. Kan enak ya kan. Iya. Tambang emas PT Chem juga bisa seperti itu, mengadakan uang. Tambang emas PT Chem saat ini ada ekskavator 1 juga bisa. Jadi semua perusahaan tadi sama aja, Pak Jokowi, Sri Mulyani yang terhormat, Pak Jokowi yang terhormat, jenderal-jenderal yang keras kepala, sama aja Pak. Sama-sama aja Pak, perusahaannya sama. Jangan itu Pak. Kalau dicatat Pak, duhai. Pertamina loh saya punya. Mau gandain duit berapa sih? Nyetak duit doang. Dari perhitungan perdagangan minyak. Nyatet doang. Terjual sekian ribu barel di Indonesia. Udah catetin. Makanya kalau dari saya kasih tahu, saya dari perusahaan misalnya nawarin minyak ke situ, harga minyak dunia, situ beli, situ cetak duit, kan gampang. Ini duit kan, makanya banyak uang kan, banyak duit bagi-bagi. Beliin cewek mobil Fortuner kan enak, habis dikentot. Ya Pak Jokowi kan enak, banyak uang. Artis saja anaknya mirip babi ya kan. Aduh. Udah saya tawarin kan, free for isi pilihan, provide the oil, ya, oilnya lain oli Pak. Saya nawarin Pertalite kemarin, Pertalite yang paling rame, nggak nawarin oli, Pertalite paling rame.